Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kali ini aku akan membahas atau mengupas tentang suatu daerah yang cukup terkenal, khususnya warga Kutai Kartanegara dan Balikpapan. Daerah tersebut bernama daerah Gunung Lampu. Nah, ada apa saja di Gunung Lampu itu? Eh, Kenapa namanya sampai Gunung Lampu? Jadi kita akan kupas, tapi sebelum itu mohon dengan ikhlas like, comment, and subscribe-nya biar channel ini bisa berkembang. Oke teman-teman, kita mulai saja. Gunung Lampu. Gunung Lampu ini sangat terkenal karena mistisnya atau cerita-cerita mistisnya. Jadi pada tahun 1990-an sampai 2000 ke bawah, Gunung Lampu ini sangat horor untuk dilewati pada malam hari, apalagi di atas jam 10 malam. Tapi Gunung Lampu sekarang tidak seperti Gunung Lampu yang pada tahun 1990-an atau 2000 ke bawah, tapi tetap saja daerah ini masih menyimpan mistis. Jadi sebelum kita kupas kenapa namanya sampai Gunung Lampu, saya akan sedikit bercerita tentang kisah nyata yang pernah dialami seseorang yang pernah melintasi daerah Gunung Lampu ini. Jadi kisah ini dialami oleh seorang supir angkot. Pada saat itu dia diminta oleh seorang temannya untuk mengantar ke Samboja. Jadi dari Balikpapan ke Samboja, temannya itu minta antar, istilahnya charter, tapi charter harga teman. Pada saat mereka mulai berangkat, posisi jam tersebut menunjukkan jam 7 malam atau setelah sholat maghrib. Jadi dari Balikpapan menuju Samboja jam 7 malam. Singkat cerita, mereka luncuran. Pada saat luncur itu tidak terjadi hal-hal yang aneh atau gimana, seperti biasa saja mereka luncuran. Singkat cerita, setelah sampai di tempat tujuan, supir tersebut ingin langsung balik menuju Balikpapan, tapi ditahan oleh temannya tersebut. Ditawarilah buat makan dulu, sebelum pulang makan dulu lah katanya gitu. Akhirnya diterima tawaran tersebut. Supir tersebut akhirnya makan. Sambil makan mereka ngobrol ringan. Singkat cerita, selesai makan, supir tersebut ingin pamit lagi balik ke Balikpapan. Tapi kemudian ditahan lagi oleh temannya tersebut. Katanya mendingan besok saja balik ke Balikpapannya, berhubung sudah malam, lagi pula sendiri, tidak ada teman, sepi di jalan. Tapi supir tersebut berkata, kalau istrinya sendirian di rumah, dan dia juga berkata kalau sudah janji langsung pulang. Akhirnya temannya tersebut cuma bisa bilang, terima kasih atas bantuannya, udah ditolongin, salam buat istri dan keluarga, dan hati-hati di jalan. Setelah itu supir tersebut langsung menuju Balikpapan. Tidak lama setelah dia luncuran dari tempatnya tadi, sekitar kurang lebih 5 menit, di pinggir jalan dia lihat dua orang, satu orang kakek-kakek dan satu orang wanita. Daerah tersebut masih ramai, masih banyak rumah warga pada saat itu, lumayan ramai. Kemudian dia lihat kakek tersebut melambaikan tangan seperti memberi isyarat, kalau orang sini bilang, orang Kalimantan bilang stop angkot. Kalau dulu motornya sih stop taksi, karena tulisannya angkot itu kan taksi teman-teman. Jadi memberi isyarat, minta tumpangan lah. Dilihat cek, kemudian dia mencoba menepikan angkot tersebut. Setelah angkot berhenti, dia lihat kakek tersebut, belum sempat dia ngomong, kakek tersebut ngomong, bolehkah cucu saya menumpang, katanya sambil menunjuk yang sebelahnya wanita yang di sebelah itu. Bolehkah cucu saya menumpang karena udah terlalu malam, ingin pulang.
Akhirnya diperbolehkan naiklah ya, yang dianggap cucu tersebut, wanita tersebut. Jadi kalau digambarkan menurut pengakuan supir angkot tersebut, wanita itu berumur sekitar 20 sampai 23 tahun. Perawakannya langsing, cantik, kulitnya putih, rambut panjang sepunggung. Singkat cerita, setelah naik meluncur kembalilah angkot tersebut menuju Balikpapan. Dalam perjalanan wanita tersebut selalu diam, diajak bicara selalu diam. Jadi supir angkot ini sekali-sekali dia memperhatikan lewat kaca spion angkot tersebut. Jadi sekali-kali dia perhatikan, dia lihat, wah, memang wanita ini cantik. Jadi dia perhatikan lah. Terus diperhatikan sambil nyetir, kadang-kadang diperhatikan, tapi wanita itu tetap diam, teman-teman. Jadi begitu masukin daerah Gunung Lampu, pada saat itu belum ada namanya penerangan. Jadi jalannya itu benar-benar mengandalkan cahaya kendaraan sendiri. Jadi pada saat itu gelap. Jadi pada saat dia melintasi dari Gunung Lampu itu ada sedikit keanehan. Jadi dia mencium bau anyir. Jadi semakin lama semakin menusuk hidung, hingga akhirnya baunya makin tajam seperti busuk. Dia coba tahan, tapi lama kelamaan dia sudah tidak tahan lagi karena aromanya semakin tajam. Jadi dia coba, apakah dia akan mencium, dia coba ingin bertanya kepada wanita yang dia bawa tadi. Jadi dia lihatlah, ingin berkata apakah mencium bau tersebut. Jadi dia sambil lihat ke kaca spion, ternyata dia kaget, dia tidak melihat wanita itu tidak ada lagi di belakangnya. Nah, dia pastikan lagi, dia menoleh ke belakang, dan ternyata kembali dia tidak lihat itu wanita. Yang dia alami pada saat itu, dia benar-benar panik, takut, bulu kuduknya naik semua, teman-teman. Bagaimana pada saat itu tiba-tiba yang angkot yang dia bawa tidak pernah stop, tiba-tiba penumpang di belakang hilang, bukan main paniknya, udah benar-benar janggal lah katanya. Jadi ketika itu dia benar-benar panik, mukanya pucat pasi. Jadi yang dia lakukan pada saat itu benar-benar dia berdoa mati-matian. Semua yang dia baca, yang bisa tahu, dia berdoa semua. Dia bawa itu mobil sekencang mungkin sambil berdoa, sambil berdoa mohon perlindungan sama Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah, singkat cerita akhirnya dia sampai di rumahnya. Begitu dia sampai, dia parkir itu angkot, dia ketuk gedor, dia gedor pintu rumah. Istrinya kemudian membukakan pintu. Dia langsung masuk, dia langsung minum, ambil segelas air, langsung habis, teman-teman. Dia duduk di meja, diam tanpa bicara. Jadi istrinya bertanya, ada apa sih sebenarnya? Dia tidak jawab. Dia diam aja. Jadi istrinya ini mungkin mengerti ada yang janggal. Akhirnya dia diamkan. Sekitar berapa menit kemudian udah mulai tenang tuh suaminya. Dia tanya pelan-pelan. Akhirnya suaminya menceritakan semua kejadian tersebut. Akhirnya setelah itu, kata kasarnya, dia kapok lah kalau misalnya lewat Gunung Lampu itu malam hari. Walaupun siang, dia pasti minta temenin sama teman atau keluarganya. Dia tidak mau lagi lewat situ. Jadi seperti itu kejadiannya. Sebenarnya sih banyak juga cerita. Ada yang cerita lain selain yang dialami supir itu. Ada yang pengendara motor begitu mau lewat daerah tersebut dihalangin oleh, tiba-tiba di tengah jalan ada ular besar seperti batang kelapa. Jadi seperti itu, teman-teman, cerita yang dialamin orang-orang yang masuk daerah Gunung Lampu tersebut. Nah, kembali kita bahas kenapa namanya Gunung Lampu. Jadi Gunung Lampu yang sekarang ini udah jauh berbeda sama yang dulu, tapi tetap masih mengandung misteri. Jadi kalau lewat situ mesti beri kode klakson, beri
tanda lampu dimainkan sebagai tanda permisi. Jadi kita kembali ke kisah kenapa namanya gunung lampu. Kejadian ini pernah terjadi atau dialami asal muasalnya oleh seorang bapak-bapak yang pada saat itu pulang menuju Balikpapan. Jadi dia sekitar jam 11 malam. Selama ini sih udah sering dia bolak-balik Balikpapan Samboja Balikpapan, tapi dia belum pernah sampai jam 11 malam. Entah apa atau dengan keperluan apa, malam hari itu dia balik jam 11 malam. Jadi dia pakai motor sendirian, yang dia bawa itu gula aren atau gula merah. Nah, diikatlah gula merah itu tidak banyak, berapa kilo aja, diikatlah di belakang jok motor dia itu, jadi diikat. Jadi dia sambil mengendari motor, dia ikat. Nah, memasuki daerah Gunung Lampu pada saat itu, namanya itu daerah belum ada namanya. Nah, pada saat bapak itu melintas, jadi belum ada namanya Gunung Lampu. Jadi dia lewat pada saat itu, ketika tiba-tiba lewat di daerah itu, tiba-tiba motornya mati. Akhirnya dia ketepikan, dia pasang standar, dia engkol tidak mau hidup. Akhirnya dia buka itu ikatan gula aren, karena kan di belakang jok motor tuh, dia taruh di bawah. Dia buka cek bensinnya, kebetulan dia bawa senter. Jadi dia buka, dia cek senter, bensinnya aman semua, businya baru diganti semuanya. Jadi memang dia persiapan sih. Kalau jalan itu dia motor itu istilahnya sehat. Jadi dia cek semua, tidak ada masalah. Tapi tidak mau hidup, dia engkol tidak mau hidup. Nah, berapa kali engkol akhirnya dia merasa lelah, capek. Dia coba istirahat sebentar, maksud hati nanti udah nggak capek, hilang capek, dia lanjut lagi. Beberapa menit kemudian dia ngelihat cahaya, teman-teman. Dia ngelihat cahaya terang. Nah, dia pikir itu adalah salah satu rumah orang atau rumah warga di sekitar situ. Akhirnya dia ambil keputusan, motornya dibiarkan di situ, dia standar, dia datangin, dia samperin, dia ingin tanyakan atau setidaknya bisa minta bantu. Kalaupun misalnya tidak bisa diperbaiki motornya, dia bisa menginap di situ. Jadi dia samperin, dia dekati cahaya tersebut. Karena cahaya lampu tersebut jaraknya tidak dekat dan tidak jauh. Semakin dia dekatin, dia coba deketin, semakin terang, teman-teman, cahaya lampu tersebut semakin terang. Akhirnya dia deketin lagi, semakin terang. Nah, udah mulai dekat, dia lihat banyak orang berkerumunan. Nah, jadi dia pikir, jangan-jangan nih pasar malam nih. Tapi di sisi lain dia berpikir, selama ini tidak pernah ada pasar malam di situ. Akhirnya dia putuskan untuk mendekatin lagi, teman-teman. Nah, setelah dekat, dia nampak jelas lihat semuanya. Betapa dia terkejutnya, kakinya gemetaran, dia hampir terkencing-kencing, lemas, mukanya pucat pasi. Jadi ketika itu yang dia lihat adalah penampakan tentara Jepang, putus lehernya tanpa kepala, sedang memikul keranda mayat. Jadi pada saat itu yang dilihat, teman-teman. Betapa dia ketakutan yang luar biasa, benar-benar luar biasa. Yang dia bisa lakukan cuma berdoa. Yang dia ingat cuma doa. Dia terus berdoa karena tidak bisa bergerak lagi kakinya. Dia terus berdoa. Mungkin masih dilindungi sama Yang Maha Kuasa. Akhirnya dia bisa melangkah. Setelah bisa melangkah, dia coba lari sekencang-kencangnya menuju motor yang dia tinggalkan tadi. Akhirnya begitu sampai di tempat motor tersebut, sambil berdoa, sambil dia engkol, alhamdulillah 2 kali engkol, motor tersebut hidup. Akhirnya dia pergi, dia tinggalkan gula merah, dia tidak ingat lagi pokoknya barang-barang yang dia tinggalkan. Begitu dia hidup, dia luncur langsung tancap gas saking takutnya. Nah, begitu dia tinggalkan tempat tersebut, dia tidak tahu lagi apa yang terjadi. Jadi selain dia, sebenarnya banyak orang yang
pernah melihat lewat situ cahaya lampunya sangat terang tapi tidak seperti yang pengendara motor ini lakukan. Mereka tidak cuma sekedar lewat, mereka berpikir itu cuman cahaya orang berburu atau apa. Ternyata keadaannya seperti yang dilihat bapak pengendara motor ini. Ternyata yang dilihatnya adalah penampakan yang sangat mengerikan seperti itu. Jadi itulah asal muasal sejak saat itu, itulah Gunung Lampu diberi nama. Jadi asal muasalnya Gunung Lampu seperti itu teman-teman. Jadi cahaya yang terang banyak itu bukan cahaya lampu. Jadi yang dia lihat cahaya yang banyak lampu itu ternyata adalah penampakan tentara Jepang yang putus lehernya tanpa kepala memikul keranda maya. Oke teman-teman, jadi seperti itulah kisah Gunung Lampu. Buat teman-teman yang mungkin lebih tahu cerita detail tentang Gunung Lampu, bisa komen di kolom komentar atau bisa menceritakan cerita Gunung Lampu biar bisa menjadi referensi pengetahuan saya. Oke. Terima kasih buat teman-teman. Semoga pengetahuan ini bisa bermanfaat jadi pengetahuan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya teman-teman. Oke, bye-bye. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa di like dan di subscribe ya. Terima kasih.